Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Frialdi Cahya Pratama dengan nomor NIM 24142001 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah mata kuliah Sosiologi Administrasi dengan judul Birokrasi Patrimonial dan Lemahnya Akuntabilitas dalam Administrasi Publik di Indonesia. Analisis Sosiologis dan Strategi Reformasi yang disusun di bawah bimbingan Ibu Arta Dini Akmal, SHP MPA. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mulai terlebih dahulu dengan menyampaikan abstrak atau ringkasan tersingkat dari kajian ini. Secara ringkas, kajian ini membahas fenomena birokrasi patrimonial sebagai isu aktual dalam perspektif sosiologi administrasi di Indonesia. Birokrasi patrimonial adalah kondisi ketika relasi kekuasaan dalam aparatur negara lebih didasarkan pada loyalitas personal dan hubungan klientelisme, dibandingkan kompetensi profesional dan aturan hukum. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Weberian dan teori neopatrimonialisme dari Eisenstadt tahun 1973, saya menemukan bahwa akar masalahnya ada tiga, yaitu warisan struktur sosial feodal, lemahnya civil society, dan sistem rekrutmen ASN yang belum sepenuhnya meritokratis. Dan untuk menggambarkan betapa seriusnya isu ini, saya tampilkan dua data kunci di sini. Pertama, ada 67% kasus korupsi yang ditangani KPK pada 2024, itu melibatkan penyalahgunaan wewenang birokrasi. Yang kedua, skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023 hanya 34 dari 100, menempatkan kita di peringkat 115 dari 180 negara. Dari abstrak ini, mari kita masuk ke pembahasan lebih dalam. Pertama, pendahuluan. Administrasi publik itu sebenarnya bukan sekedar mekanisme teknis pemerintahan. Ia adalah fenomena sosial yang syarat dengan dinamika kekuasaan dan relasi antar aktor, seperti yang dikemukakan oleh Blau dan Meyer pada 1987. Nah, salah satu isu paling mendasar di Indonesia saat ini adalah persistensi birokrasi patrimonial, yaitu ketika aparatur negara lebih loyal kepada atasan atau kelompok politik tertentu dibandingkan kepada aturan hukum dan kepentingan publik itu sendiri. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, data KPK dan Transparansi Internasional menunjukkan bahwa ini bukan isu kecil, melainkan masalah struktural yang nyata. Dari latar belakang tersebutlah saya merumuskan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, apa akar sosiologis fenomena birokrasi patrimonial dalam administrasi publik Indonesia? Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik? Yang ketiga, solusi struktural maupun kultural apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah ini? Dari pertanyaan itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini ada tiga, mengulas akar sosiologis birokrasi patrimonial, mendeskripsikan dampak sistemiknya, dan merumuskan strategi dan solusi yang berbasis kajian. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan perlu landasan teori yang kuat, yaitu masuk ke tinjauan teoritis. Pertama itu sosiologi administrasi dan tiga tipe otoritas Weber. Dalam kajian sosiologi administrasi, Blau dan Meyer memandang birokrasi bukan semata struktur formal di atas kertas, melainkan sebagai sistem sosial yang punya dinamika internalnya sendiri. Ada budaya organisasi, ada relasi kekuasaan formal, dan ada nilai-nilai yang dianut oleh para aktor di dalamnya. Nah, pada dasar teori utama yang saya pakai adalah pemikiran Max Weber tahun 1922, yang membedakan tiga tipe otoritas. Pertama, otoritas tradisional yang bersandar pada tradisi dan kebiasaan turun-temurun. Kedua, otoritas karismatik yang bersumber dari kualitas luar biasa seorang pemimpin. Dan ketiga, ini yang paling penting, yaitu otoritas rasional legal, yang didasarkan pada aturan hukum dan prosedur formal. Inilah fondasi ideal dan birokrasi modern. Masalahnya, birokrasi patrimonial justru menyimpang dari kutub rasional legal ini. Posisi jabatan diberlakukan seperti Prunde. Istilah Weber untuk menyebut jabatan sebagai milik pribadi yang bisa diwariskan, diperjualbelikan, bahkan dibagikan sebagai hadiah bagi orang-orang yang setia. Inilah inti dari penyimpangannya. Selain Weber, ada dua kerangka teori lain yang saya gunakan untuk membedah lebih dalam, yaitu soal klientelisme dan akuntabilitas. Mari kita lanjutkan. Lalu tinjauan teoritis bagian kedua, klientelisme, patronase, dan dimensi akuntabilitas. James Scott pada tahun 1972 menjelaskan relasi patron-klien sebagai mekanisme pertukaran sumber daya yang asimetris tapi sifatnya sukarela. Jadi begini polanya. Sang patron bisa pejabat tinggi atau politisi memberikan posisi jabatan dan akses ke sumber daya negara kepada klien. Sebagai balasannya, klien memberikan loyalitas dan dukungan. Di Indonesia, relasi ini diperparah dengan praktik jual beli jabatan. Dan inilah yang disebut Hague dan Harap sebagai penyakit kronis. Birokrasi di negara berkembang dengan sistem partai masih lemah sebagai bukti konkretnya. KPK mencatat ada 34 kasus suap penentuan jabatan struktural ASN dalam operasi tangkap tangan periode 2019 sampai 2024. Lalu bagaimana ini berdampak pada akuntabilitas? Romzek dan Dubnik pada 1987 membagi akuntabilitas birokrasi ke dalam 4 dimensi. Hierarki, akuntabilitas keberatasan, hukum, kebutuhan terhadap regulasi, profesional kesesuaian dengan standar keahlian, dan politik sebagai responsivitas terhadap kepentingan publik. Nah, yang terjadi pada birokrasi patrimonial adalah keempat dimensi ini melemah secara bersamaan. Karena prioritas utama aparatur berdasar bukan lagi melayani publik, tapi mempertahankan relasi patron kalian,
Inilah yang disebut sebagai accountability deficit atau defisit akuntabilitas. Analisis isu. Akar sosiologis pertama itu warisan struktur feodal. Birokrasi patrimonial di Indonesia ini tidak muncul tiba-tiba atau dalam ruang kosong. Benedict Anderson dalam analisisnya tahun 1972 tentang kekuasaan Jawa menunjukkan bahwa konsep kekuasaan dalam tradisi Jawa itu bersifat konkret dan tidak memerlukan legitimasi eksternal. Kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang bisa diakumulasi, bukan mandat yang diberikan oleh rakyat. Nah, warisan konsepsi inilah yang akan meresap ke dalam kultur birokrasi modern kita. Coba kita lihat alur waktunya di sini. Dimulai dari prakolonial dan kekuasaan Jawa tadi, lalu masuk ke era Orde Baru, di mana Harold Crouch menunjukkan bahwa Soeharto secara sengaja membangun sistem neo-patrimonial. Birokrasi dijadikan kendaraan distribusi rente kepada para loyalis, sementara lembaga-lembaga pengawasan dilemahkan secara sistematis. Kemudian pada 1998, reformasi membuka ruang demokratisasi. Tapi warisan kultur dan struktur patrimonial ini ternyata belum sepenuhnya terhapus. Dan yang menarik, pasca desentralisasi, pola patrimonial ini justru menyebar ke daerah. Fenomena yang saya sebut sebagai dekonsentrasi korupsi. Jadi akar sosiologisnya sudah jelas sekarang. Bagaimana wujud konkretnya hari ini dan apa dampaknya pada pelayanan publik kita. Manifestasi kontemporer dan dampak pelayanan publik. Robert Merton pada 1997 menyebut definisi ini sebagai dysfunctional birokrasi. Birokrasi yang disfungsional di mana aturan berubah menjadi tujuan itu sendiri bukan lagi alat untuk melayani. Di sisi kiri layar ada 3 pola manifestasi kontemporer yang saya temukan dari data empiris. Pertama, mutasi jabatan politis. Survei KASN tahun 2003 menemukan bahwa 41% mutasi ASN, eselon 2 dan 3 di daerah melalui prosedur merit system yang semestinya. Kedua, jual beli jabatan. ICW mencatat biaya investasi untuk jabatan strategis berkisar 50 hingga 500 juta, tergantung potensi rente posisi tersebut. Nah, ketiga, politisasi ASN. Bawaslu menerima 312 aduan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada 2024, naik 23% dibanding 2020. Lalu apa dampaknya pada pelayanan publik? Di sisi kanan saya tampilkan data Ombudsman RI tahun 2023 mengenai sektor dengan pengaduan terbanyak. Pertanahan di angka 22,4%, kepegawaian 18,7%, dan perizinan usaha 16,2%. Ketiganya adalah sektor dengan potensi rente tinggi yang rentan terhadap korupsi patrimonial. Bahkan World Bank mencatat bahwa kompleksitas birokrasi perizinan ini menghambat investasi. Reformasi teknis seperti OSS saja ternyata tidak cukup tanpa dibarengi transformasi dan sosiologis pada level kultur, penguatan merit sistem, dan digitalisasi layanan publik. Solusi pertama dan paling mendasar ada penguatan merit system. Rekrutmen, promosi, dan membatasi jabatan ASN harus benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan politik. KASN perlu diperkuat dengan kewenangan eksekutif untuk membatalkan pengangkatan pejabat yang menyalahi prosedur remerit. Sebagai pembanding, Korea Selatan berhasil meningkatkan indeks efektivitas pemerintahnya dari 0,4 menjadi 1,2 pada skala 2,5 sampai 2 ditambah 2,5. Setelah satu dekade konsisten melalui depolitisasi ASN melalui reformasi Civil Service Commission-nya di era 1980-an. Solusi kedua adalah digitalisasi layanan publik. Ini bukan sekadar modernisasi teknis, tapi strategi sosiologis untuk merombak relasi patrimonial. Karena dengan mengalihkan layanan platform digital, interaksi tatap muka antara pejabat dan warga yang selama ini menjadi arena utama transaksi patrimonial bisa diminimalkan. Estonia menjadi benchmark global yang sangat relevan di sini. 99% layanan publiknya sudah terdigitalisasi penuh, menghemat 2% GDP setiap tahun, dan di tingkat kepuasan warganya mencapai 87%. Di Indonesia sendiri, akselerasi SPBE dan peluncuran INA digital pada 2024 adalah langkah yang tepat, namun tetap membutuhkan komitmen politik dan pengawasan implementasi yang kuat di tingkat daerah. Lalu ada solusi selanjutnya, yaitu pengawasan partisipatif dan transformasi kultural dan informasi kepercayaan. Solusi ketiga adalah pengawasan partisipatif. Selamat Suryanto pada 2019 menegaskan bahwa reformasi pada sifatnya top down saja tidak akan cukup tanpa pengawasan bottom up dari masyarakat sipil. Karena itu, kita perlu mekanisme pengaduan publik yang anonim dan terlindungi atau whistleblower protection. Keterlibatan aktif LSM dan media dalam memantau kinerja birokrasi serta optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Solusi keempat adalah transformasi kultural. Ajersen dalam teori kultur organisasinya tahun 1985 menegaskan bahwa nilai dan asumsi dasar adalah lapisan kultur yang paling dalam dan paling sulit dirubah, tapi justru paling menentukan perilaku organisasi. Karena itu, internalisasi nilai integritas harus dimulai sejak pendidikan calon ASN di EPDN. Diperkuat melalui perluasan program zona integritas melalui WWK dan WBBM dengan evaluasi yang substantif, serta didukung kepemimpinan transformasional yang konsisten, seperti temuan di Dwianto pada 2019. Solusi kelima yang sering terlupakan adalah reformasi sistem kepartaian. Karena biaya politik yang tinggi seringkali mendorong kepala daerah terpilih untuk memanen sumber daya birokrasi guna mengembalikan modal kampanyenya.
Maka diperlukan reformasi pembiayaan partai politik, pengetatan audit ke keuangan partai. Dari partai itu memenuhi standar demokratisasi internal sesuai rekomendasi internasional IDEA tahun 2023. Kelima solusi inilah media sistem, digitalisasi, pengawasan partisipatif, transformasi kultural, dan reformasi kepartaian harus berjalan secara simultan, bukan sendiri-sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas kesimpulan dasarnya. Dari seluruh kajian ini dapat disimpulkan bahwa birokrasi patrimonial berakar pada tiga hal: warisan struktur feodal, desain neo-patrimonial orde baru, dan belum tuntasnya konsolidasi demokrasi pasca reformasi. Dampaknya bersifat multidimensi, melemahkan akuntabilitas, menghambat investasi, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, arah reformasi yang dibutuhkan harus simultan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan berdasarkan kesimpulan tersebut, saya menyimpulkan 4 saran. Untuk pemerintah perlu memperkuat kewenangan KASN dan memberikan sanksi nyata untuk pelanggaran sistem merit. Untuk DPR perlu revisi Undang-Undang ASN agar mekanisme pengawasan lebih tinggi. Untuk kalangan akademisi perlu memperbanyak riset empiris tentang dinamika patrimonialisme di tingkat lokal. Untuk masyarakat sipil perlu diberikan ruang lebih luas serta perlindungan hukum untuk berpartisipasi dalam birokrasi. Nah, selanjutnya itu daftar pustaka. Kajian ini saya susun berdasarkan rujukan berbagai sumber seperti yang tertera di sini. Selanjutnya itu untuk penutup, demikian presentasi karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Berakhirnya refleksi yang ingin saya sampaikan adalah birokrasi sejati bukan diukur dari seberapa patuh ia pada atasan, melainkan seberapa jujur ia melayani rakyat yang tak pernah ia kenal. Saya Afrialdi Cahaya Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.